anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Irma di video berikutnya. Nah, bagaimana kabarnya? Saya berharap anak-anak dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Anyway, sudah pada makan belum? Saya harap kalian makan dulu ya. Supaya apa? Supaya ketika belajar dengan Bu Irma, kalian semuanya dalam keadaan fokus. Nah, seperti yang sudah tertera di gambar atau di layar, hari ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Kira-kira ada yang sudah tahu apa itu KPK dan FPB? Saya yakin anak-anak kelas 7 sudah tahu. Karena apa? Karena di SD atau sekolah dasar, anak-anak semua sudah belajar. Namun hari ini kita akan mengulang kembali atau mengulas kembali tentang KPK dan FPB. Nah, KPK atau sering disebut dengan kelipatan persekutuan terkecil. KPK ini adalah cara mencarinya adalah bilangan terkecil yang merupakan kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut. KPK dapat dicari dengan beberapa cara. Nah, kali ini kita gunakan dengan dua cara. Yang pertama, menggunakan faktorisasi prima. Yang kedua, menggunakan tabel pembagian bersama. Baiklah, contoh yang pertama. Tentukan KPK dari 36 dan 48. Nah, kita bahas dengan menggunakan faktorisasi prima. 36 kita gunakan ya. 36 kita bagi 2. 36 bagi 2 hasilnya 18. 18 ini ternyata masih bisa dibagi 2. Berapa? 9. 9 bisa dibagi 2 tidak? Enggak bisa. Kan sisa 1. Nah, maka kita bagi 3. Ternyata 9 bagi 3 bisa, yakni 3. Kira-kira 3 masih bisa enggak dibagi? Enggak bisa sampai di sini. Sehingga faktorisasi prima 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Kok ya bisa, Bu Irma? Ya bisa toh. Lihat ini faktornya. 2-nya ada berapa? 2. 3-nya ada berapa? 2. Sehingga faktornya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sekarang lanjut ke 48. 48 ini kita bagi 2. Tidak boleh langsung bagi 4. Walaupun ini bisa dibagi 4, tidak boleh. Kita selalu mulai dari yang dasar ya. Biasakan mulai yang dasar. Kalau mau carcut, nanti ada triknya ketika kita bertemu di pertemuan berikutnya. 48 bagi 2 24. 24 bagi 2 12. 12 bagi 2 6. 6 bagi 2 3. 3 bagi 2 bisa enggak? Oh, tidak bisa. Sehingga berakhir di angka 3. Pinter. Sekarang mari kita hitung bersama untuk faktorisasi prima 48. Ayo, siapa yang bisa? Oke, kamu berapa? 2 pangkat 4. Sip, pinter. Nanti saya berikan poin deh kalau kita sudah bertemu ya. Jadi faktorisasi prima 48 adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, ada yang bisa cara mencari KPK-nya? Ayo, ada yang bisa enggak? Saya yakin anak-anak pasti menjawab di rumah. Akan saya bantu ya. Baik, KPK-nya adalah lihat faktor keduanya. Sudah kamu lihat? Maka perhatikan pangkat yang paling besar. Lihat bilangan yang sama, pangkat yang paling besar berapa? 4. Karena pangkatnya 4 yang paling besar, maka KPK-nya 2 pangkat 4. Lihat lagi bilangan yang lain. Ada 3 pangkat 2 dan 3. Maka lihat pangkat yang paling besar juga, yakni 3 pangkat 2. Sehingga masih ada enggak sisanya? Oh, tidak ada, Bu Irma. Karena tidak ada sisanya, maka langsung kita kalikan atau operasikan.
Maka 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 hasilnya 144. Belum paham? Lanjut ke contoh kedua. Nah, tentukan KPK dari 56, 84, dan 120. Kita menggunakan tabel pembagian bersama. Bu, boleh enggak saya gunakan faktorisasi? Enggak apa-apa, gunakan faktorisasi, enggak masalah. Jalan menuju ke Roma itu beraneka ragam. Yang jelas tujuannya satu, yakni ke Roma. Sama halnya dengan KPK ini. Nah, kita gunakan tabel pembagian bersama. 56, 84, 120. Ketiga bilangan ini kita bagi 2. 56 bagi 2, 28. 84 bagi 2, 42. 120 bagi 2, 60. Kita bagi 2 lagi yang atas ini, ya. Bagi 2, 14. Bagi 2, 21. Bagi 2, 30. Lalu kita bagi 2 lagi. 14 bagi 2, 7. 21 bagi 2 tidak bisa. Tetap kamu tulis 21, ya. 30 bagi 2, 15. Selanjutnya bagi 3. 7 bagi 3 nggak bisa. 21 bagi 3, 7. 15 bagi 3, 5. Selanjutnya bagi 7, ya. Maaf, bagi 5 dulu, yang paling kecil dulu. Bagi 5 tidak bisa, bagi 5 tidak bisa, bagi 5 1. Selanjutnya bagi berapa lagi? Bagi 7, bagi 7 1, bagi 7 1, bagi 7 tidak bisa, ya toh, tetap 1. Maka KPK-nya lihat deh. KPK 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 7. Jadi KPK-nya semua, ya. Ini KPK-nya seluruhnya 2 pangkat 3. Bisa? Oke, saya harap anak-anak bisa. Selanjutnya adalah FPB atau sering disebut dengan faktor persekutuan terbesar. Kalau yang tadi mencari yang terbesarnya, kalau yang ini kita mencari yang terkecil, di mana dia terdapat di 2 bilangan yang sama. Contoh supaya lebih paham. Tentukan FPB dari 72 dan 100. Kita gunakan memakai faktorisasi, ya. Faktorisasi prima. 72 bagi 2, 36. 36 bagi 2, 18. 18 bagi 2 tidak bisa. Bagi 3, 3, ya. Selanjutnya 100 bagi 2, 50. 50 bagi 2, 25. 25 bagi 5, 5. Maka kita cari FPB dari 72 dan 100. Lihat deh. Nih, ini kan 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 2. Cari pangkat yang paling kecil berapa? 2 pangkat 2. Di sini 3, di sini 5. Karena 3, 5 ini tidak bisa. FPB itu di kedua bilangan harus ada, ya, dan pangkatnya paling kecil. Bisa? Saya harap anak-anak bisa. Untuk lebih jelas, lihat contoh kedua. Tentukan FPB dari 20, 32, dan 48, ya. Nih, 20 bagi 2, 10. 32 bagi 2, 16. 48 bagi 2, 24. Bagi 2 lagi, 5, 8, 12. Bagi 2, 5, nggak bisa. Bagi 2, 8, bagi 2, 4. 12 bagi 2, 6. Bagi 2 lagi nggak bisa. Bagi 2, 2. Bagi 2, 3. Bagi berapa lagi? Sama-sama dibagi 1, ya. 5 bagi 1, 5. 2 bagi 1, 2. 3 bagi 1, 3. Nah, lihat. Untuk mencari FPB-nya adalah pangkat yang paling kecil. Atau ketiga bilangan ini bisa disederhanakan. Ada pembagiannya, ada pembagian bersama, yakni di 2 dan 2. 2 ini kan bukan pembagian bersama. Kenapa? Karena 5 bagi 2 kan tidak bisa, ya toh. 2 yang ini juga sama halnya. Sehingga FPB dari 20, 32, dan 48 adalah
4. Bagaimana anak-anak? Mudah? Paham? Saya harap anak-anak bisa memahami. Kalau belum jelas, nanti mohon tanyakan ke Bu Irma ya. Sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa tugasnya yakni uji kompetensi 2.3 ya. 5 orang pertama akan mendapatkan 2 poin UH ya. Jangan lupa anak-anak ketika mengerjakan harus teliti. Jangan terburu-buru ya. Baik, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa sarapan, minum vitamin C, dan juga jaga kesehatan. Dan ketika keluar rumah harus mengikuti protokol kesehatan. Demikian, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Terima kasih.